Dan Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sama-sama. La ilaha illallah. Nih, kenapa lagi nggak mau lagi nih, Bu? Di mute Pak, di mute suaranya Pak, suaranya Bapak. Pak Yuyus, suaranya belum terdengar Pak. Iya betul. Baiklah, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan kami banggakan Ketua Umum ADRI, Bapak Presiden ADRI, Dr. Haji Ahmad Fathoni, kemudian Ibu Sekjen ADRI, dalam ini Profesor Dr. Hajah Eris Sarimana MPD yang terhormat dan kami banggakan, kemudian Bapak Ketua Pelaksana Ramadan Lil Alamin, Profesor Dr. Wahidin MPD yang kami banggakan dan kami hormati, serta sudah hadir Profesor Muhammad Profesor Dr. Faisal Halim ya. Kemudian juga yang terhormat Ibu Moderator Dr. Lina Siti Nurwahidah MPD. Pada kesempatan ini sudah tidak terasa kita di tengah-tengah bulan Ramadan tiba pada pertemuan untuk mengkaji mengenai menarik sekali ini judulnya tentang mewaspadai salah alamat kepada Tuhan. Barangkali mari kita saksikan dan kita kaji, kita simak uraian dari Bapak Profesor Dr. Faisal Halim. Namun demikian, untuk lebih tertibnya acara barangkali akan dipandu oleh Ibu Moderator Dr. Lina Siti Nurwahidah. Kami persilahkan Ibu Lina. Baik, terima kasih Pak Yus. Saya barangkali sebagai moderator hari ini akan memulai acara. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Bapak Ketua ADRI, Bapak Dr. Fathoni Rodi, yang saya banggakan Ibu Sekjen Profesor Dr. Eri Sarimana MPD, yang saya hormati Ketua Pelaksana Kegiatan Ramadanil Alamin Bapak Profesor Wahidin, yang saya banggakan para pengurus ADRI beserta para anggota ADRI yang barangkali dalam kesempatan ini bisa hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, karena berkat perkenannya lah pada hari ini kita bertemu walaupun tatap maya seperti ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi kebarokahan barangkali ya. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak juga yang bisa menyempatkan hadir pada kajian yang menurut saya ini sangat bermanfaat. Mudah-mudahan manfaat dunia akhirat begitu kita dapatkan apabila kita mengikuti kajian Ramadan Lil Alamin yang diselenggarakan oleh Asosiasi Dosen Republik Indonesia. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah untuk baginda kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, para tabi'in, tabi'at, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai pengikutnya. Seperti tadi yang telah dikemukakan oleh pembawa acara, bahwa materi kita kali ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Profesor Dr. Faisal Halim. Kebetulan Bapak narasumber juga sudah hadir, yang kali ini akan membawakan tema tentang dai salah alamat pada Tuhan. Ini adalah judul yang menarik yang membuat kita ingin tahu gitu ya, ingin rinciannya sebetulnya apa nih gitu ya tema ini begitu. Dan mudah-mudahan ini
sebentar lagi Profesor Dr. Faisal Halim akan mencoba mengurai berkaitan dengan tema ini, dan insya Allah begitu kita akan mendapatkan kebermanfaatan dari apa yang beliau paparkan. Tetapi sebelumnya izinkan saya untuk membacakan dulu kurikulum vitae narasumber kita kali ini. Nama narasumber kita Profesor Dr. Haji Faisal Halim M.Hum, ya. Tempat tanggal lahir Palopo 6 Juli barangkali ya, Juli 1961, NIP 1970706198703101. Pekerjaannya sebagai guru besar Universitas Nasional, alamat di Kompleks Kejaksaan Agung, Blok E nomor 8, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Beliau adalah Presiden Internasional Peneliti Ekonomi Sosial Teknologi, kemudian juga pengurus ADRI Jakarta, pengurus dan anggota Quantum HRM Internasional, pengurus dan anggota Wellbeing Methodology, kemudian pendiri International Journal of Education and Social, pendiri Jurnal Indonesia Law and Policy Review, pendiri Jurnal Sepakat, pendiri International Journal of Public Administration and Social Science, pendiri Journal of Engineering and Project Management, dan aktif sebagai narasumber pada berbagai seminar nasional maupun internasional. Ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh narasumber kita kali ini, ya, baik Bapak ini sebagai pengurus maupun sebagai pendiri, maupun tadi yang sudah saya kemukakan bahwa aktif dalam berbagai kajian, ya, baik itu penelitian dan sebagainya, seminar dan sebagainya. Baik, untuk mengefektifkan waktu, Pak Profesor Faisal Halim, barangkali kita mulai saja, Pak, begitu ya. Mudah-mudahan ini sudah cukup banyak para jemaah, ya, yang akan turut serta ingin menyimak begitu paparan Profesor Dr. Faisal gitu, sehingga barangkali untuk mengefektifkan waktu begitu kita akan mulai saja paparan materi dari pemateri kita kali ini. Ini waktunya sekitar 30 menit per kali, Pak. Jadi kita biasanya sampai pukul 17.15 begitu, dan kita punya waktu sekitar 15 menit untuk berdiskusi. Apabila nanti dari para jemaah ada yang mau mencoba untuk bertanya atau misalnya berdiskusi begitu ya. Itu saja barangkali saya persilakan, Pak, untuk memulai pemaparan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus Presiden ADRI yang saya hormati dan saya banggakan, Ibunda Sekretaris, Ibu Sekjen, Profesor Dr. Eri Sarimanah, guru saya, sahabat saya, dan sahabat kita semua. Bapak Ketua Panitia, Profesor Dr. Wahidin, dan seluruh hadirin dan hadirat yang mengikuti forum ini, salam hormat, salam bahagia, dan salam sukses untuk kita semua. Semoga forum ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahman dan rahimnya, membuka hati dan pikiran kita untuk senantiasa dekat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, setiap orang, setiap kita
siapa saja. Kita punya obsesi. Kita punya harapan. Kita punya impian. Dan kita punya cita-cita. Harapan, impian, obsesi, dan cita-cita itu. Bagi kita orang yang beriman, kita meyakini bahwa harapan itu, impian itu, cita-cita itu, obsesi itu, kita tidak bisa wujudkan dengan kekuatan sendiri. Mesti dan harus ada ikut campur tangan Tuhan di dalamnya. Karena itu, bagi orang yang beriman seperti kita ini, kita mencari waktu-waktu yang spesial. Kadang kita mengungkapkan harapan itu di sujud terakhir. Kadang orang mengungkapkan harapan impian melalui doa itu di tengah malam buta. Kadang dengan memperbanyak selawat, memperbanyak memberikan sedekah dan sebagainya. Karena ada keyakinan bahwa perwujudan dari impian, harapan, dan cita-cita itu pasti ada campur tangan Tuhan di situ. Itu sebabnya banyak orang yang memanjatkan doa kepadanya. Ketika memanjatkan doa, tidak sedikit orang yang kecewa akan doa yang dia panjatkan itu. Kekecewaan itu terjadi karena harapan, impian, cita-cita, dan obsesi itu tidak terwujud. Padahal sudah berusaha dan sekaligus sudah berdoa pada Tuhan. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita sudah merasa berbahagia, kita ingin menggapai obsesi kita itu, kita selalu berdoa dan berusaha, lalu kita kecewa dengan apa yang kita terima saat ini, maka kekecewaan itu sama dengan salah alamat pada Tuhan. Dalam Al-Quran, Tuhan berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, sampaikan pada pengikutmu, bilang pada sahabat-sahabatmu, kalau dia tanya di mana saya, bilang saya sangat dekat dengan kamu. Ujibu da'watad da'i iza da'ani. Saya pasti kabulkan permintaan apabila dia minta kepada saya. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Ingatkan pada pengikutmu, kerjakan apa yang saya perintahkan dan yakin terhadap apa yang dia minta itu. La'allahum yarsudun. Mudah-mudahan mereka semua pengikutmu mendapat petunjuk. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah landasan untuk setiap kita untuk doa pada Tuhan. Tidak sedikit orang berdoa kepadanya. Namun ketika berdoa, harapan, impian, cita-cita itu, kebanyakan di antara kita yang belum terwujud. Ketika harapan itu belum terwujud, lalu timbullah rasa menggugat Tuhan. Apa yang dimaksud dengan menggugat Tuhan? Apa yang dimaksud dengan salah alamat pada Tuhan? Dan kapan orang itu dianggap salah alamat pada Tuhan? Salah alamat pada Tuhan adalah luapan rasa kecewa. Dia menyampaikan rasa kecewanya. Luapan kecewa seorang hamba pada Tuhan, apakah dia akademisi, politisi, praktisi,
luapan kecewa sang konglomerat terhadap doanya yang tidak terwujud, luapan rasa kecewa birokrat, luapan kecewa teknokrat, luapan kecewa masyarakat yang dalam bentuk maupun pikiran, ucapan, sikap, dan tindakan negatif pada Tuhan. Karena obsesinya, karena impiannya, karena harapannya, karena cita-citanya yang dia mintakan pada Tuhan tidak diwujudkan oleh Tuhan. Karena cita-citanya tidak diwujudkan, maka timbul rasa kecewa pada Tuhan. Seolah-olah Tuhan mengabaikan. Seolah-olah Tuhan tidak mendengarkan doanya. Seolah-olah Tuhan melupakan janjinya. Bila ada orang yang seperti ini, maka orang tersebut salah alamat pada Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah salah alamat pada hambanya. Hanya hambanya lah yang banyak salah alamat pada Tuhan. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana ciri seseorang itu salah alamat pada Tuhan? Apabila hamba itu, seseorang itu merasa diabaikan harapannya, merasa ditinggalkan oleh Tuhan, merasa disisihkan oleh Tuhan, merasa tidak didengar doanya, merasa dibeda-bedakan dengan orang lain, merasa dibenci, merasa tidak dilihat, dan merasa tidak dihargai oleh Tuhan. Usahanya maupun doanya, maupun tahajudnya, maupun wiridnya dan sebagainya, karena doanya tidak diwujudkan. Inilah ciri orang salah alamat pada Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah mengabaikan dan membedakan doa yang dipanjatkan hamba kepadanya. Padahal Tuhan tidak pernah jauh dari hambanya. Tuhan tidak pernah menyisihkan hambanya. Tuhan Maha Adil, Tuhan Maha Rahman, Tuhan Maha Rahim, dan Tuhan Maha Melihat. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah salah alamat memberikan sesuatu yang terbaik bagi hambanya. Hanya saja kita yang selalu banyak salah alamat menerjemahkan pemberian Tuhan. Tuhan berfirman, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Saya sangat dekat dengan kamu. Saya lihat penderitaanmu. Saya dengar doamu. Saya lihat rintihanmu. Ujibu da'watad da'i iza da'ani. Pasti saya jawab apa yang kau minta itu. Kadang-kadang orang bertanya, kalau memang Tuhan seperti itu, kenapa doa saya tidak terwujud? Ketika mengatakan kenapa, itu berarti orang itu salah alamat pada Tuhan. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita meyakini dulu. Sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang yakin pada Tuhan, sifat Tuhan itu antara lain maha adil, maha melihat, dia maha mendengar, dia maha rahman, maha rahim, maha mengatur, dan maha penerima doa. Dia maha segala-galanya. Karena itu jangan pernah salah alamat pada Tuhan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita kembali kepada firman Tuhan. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani. Aku kabulkan permohonan hambaku apabila dia berdoa kepadaku. Nah, persoalannya bagaimana bentuknya itu? Cara Tuhan mengabulkan doa. Mari kita coba mari kita coba menskenariokan bagaimana cara Tuhan mengabulkan doa hambanya itu oleh para mufassirin, ahli tafsir itu terhadap surat Al-Baqarah ayat 186. Yang pertama, para mufassirin itu sepakat bahwa ketika hambanya berdoa kepadanya, pasti Tuhan mengabulkan. Pasti itu. Tidak ada yang tidak dikabulkan. Karena itu dia maha adil. Dia maha penerima doa. Karena itu berdoalah. Apalagi di bulan Ramadan ini, mari kita memanfaatkan doa. Karena Tuhan pasti dengar. Nah,
cara Tuhan mengabulkannya ini yang menjadi 3 kategori. Yang pertama, Tuhan cash sesuai permintaan. Itu satu. Cash-nya ini dibagi 2. Ada cash by direct, ada cash by indirect. Tuhan mengabulkan permintaan kita by direct. Langsung apa yang kita minta, ya Tuhan hindarkan aku COVID, terhindar. Ya Tuhan sembuhkan orang tua saya dari penyakit yang diderita sekarang ini, lalu sembuh. Itu cash by direct. Tetapi ada Tuhan mengabulkan doa kita itu bukan by direct, tetapi by indirect. Dia kabulkan tapi tidak langsung. Menunggu waktu-waktu tertentu. Lalu kita bertanya, kenapa Tuhan menunggu waktu? Jangan pernah gugat Tuhan. Jangan pernah paksakan Tuhan untuk mewujudkan itu. Karena Tuhan Sang Maha Arsitek Ulung yang tidak pernah salah mensutradarai kehidupan kita ini. Tuhan tahu kapan dan saat mana yang pas diberikan doa, dikabulkan doa hambanya. Dia tahu itu. Karena itu, yakinlah, doa pasti diterima, apakah dia by direct atau by indirect. Itu satu. Yang kedua, Tuhan pasti mengabulkan doa kita. Pasti itu. Tetapi kepastian pengabulan doanya itu bukan case by direct atau indirect, tapi by substitution. Substitusi dalam bentuk yang lain. Apa substitusinya? Kecerdasan. Diberikan kecerdasan anak kita. Diberikan kesehatan kepada kita. Diberikan kemurahan rezeki pada kita. Diberikan kebahagiaan bagi keluarga kita. Dihindarkan kita dari musibah. Kecerdasan, kesehatan, kemurahan rezeki, bahagia bersama keluarga, terhindar dari musibah. Itu adalah bentuk pengabulan doa yang kita panjatkan selama ini. Itu disubstitusi oleh Tuhan itu. Lalu pertanyaan bagi kita, bukan ini yang saya minta. Bukan kesehatan yang saya minta, saya mau kaya. Tuhan tidak mengabulkan kekayaan. Jangan pernah tanya, kenapa Tuhan tidak kasih? Tuhan lebih tahu tentang apa di balik daripada semuanya itu. Dan yang ketiga, Tuhan mengabulkan doa kita. Bukan dengan by cash, bukan dengan by substitusi, tapi di deposit akhirat. Menjadi deposit akhirat. Tuhan menyimpankan itu. Bayangin ini, Tuhan menyimpankan doa itu pada kita di hari kemudian. Dan akan digiring, diarahkan kita pada hari kemudian. Tuhan akan memberikan langsung pada kita. Sebuah kehormatan. Bagi seorang hamba, apabahkan deposit kita dari doa-doa yang kita persembahkan itu. Karena itu Bapak Ibu yang saya hormati. Jangan pernah salah alamat pada Tuhan. Jangan gugat Tuhan apabila ada doa, harapan, impian, dan cita-cita itu belum terwujud. Ketahuilah, Tuhan memberikan dalam 3 model. 1 cash by direct, langsung. Karena itu kita sudah merasakan banyak sekali doa-doa kita sudah langsung diterima oleh Tuhan kan. Bayangkan Profesor Eri Sarimana, lama sekali dia doa menjadi guru besar, diwujudkan cash bagi Tuhan. Cash dia. Tapi ada yang indirect, ada yang tidak langsung. Ada yang mungkin dengan substitusi, dan ada yang disimpangkan di akhirat nanti. Diri yang saya hormati, ketika Rasulullah SAW menanyakan pada sahabat-sahabatnya, mana yang kau pilih? Cash, substitusi, atau deposit? Disimpankan. Sahabat menjawab, lebih baik disimpankan di akhirat, karena Tuhan akan sendiri langsung memberikan daripada pengabulan doa itu. Karena itu sekali lagi jangan pernah salah alamat pada Tuhan. Tuhan tidak pernah salah alamat mengarsiteki kehidupan kita. Hanya kita yang selalu banyak salah alamat pada Tuhan. Kita kasih contoh kisah inspiratif.
Satu, ada orang dipecat jadi direktur. Orang itu berdoa, ya Tuhan, dia bangun di malam hari. Dia doa pada Tuhan, ya Tuhan. Dia nangis pada Tuhan. Awalnya dia pekerja biasa. Dia doa pada Tuhan. Tengah malam dia bangun. Tidak ada malam tanpa tahajud. Tidak ada tahajud, tidak ada tanpa doa. Tidak ada doa tanpa tangis. Dia nangis senangis-nangisnya. Apa yang terjadi? Dia minta untuk menjadi direktur di perusahaan. Dan singkat cerita, jadilah dia menjadi direktur perusahaan. Bapak Ibu yang saya hormati. Begitu jadi direktur, dia meningkatkan omset perusahaan, dia nabung, dia sekolahkan anak. Tapi tiba-tiba 9 bulan saja muncul hoax. Muncul hoax. Dia korupsilah, dia dituding miringlah, masuklah surat kaleng. Karena gonjang-ganjing perusahaan, akhirnya dia dipecat oleh pemimpin perusahaan. Begitu dipecat oleh pemimpin perusahaan, dia gugat Tuhan. Dia bangun tengah malam, dia doa lagi, ya Tuhan, apa salahku? Bukankah ini hoax? Bukankah ini tudingan miring? Kenapa Tuhan kau tidak cegat? Dia gugat Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah tidak mendengarkan doa. Pasti ada di ujung daripada pemecatan ini. Pasti ada. Karena itulah dicarilah itu. 3 hari 3 malam sang direktur, mantan direktur ini menangis menggugat Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia pasrah, ya Tuhan, kalau memang ini keputusanmu, saya terima ya Tuhan. Dia tulus menerima pemecatannya itu. Meskipun itu hoax. Apa yang terjadi hadirin saya hormati? Begitu dia kembali menjadi penjual biasa kelontongan, disitulah dia hidupi anaknya. Dia hidupi anaknya bukan dengan hasil direktur, tapi menjual es, menjual gula merah, menjual gula putih, menjual Indomie dan sebagainya. Dari situ dia sekolahkan anaknya. Dan apa yang terjadi? Tuhan mensubstitusi dia punya doa itu. Anak-anaknya pintar semua, mulai SD, SMP sampai perguruan tinggi, dan akhirnya ada yang menjadi profesor, ada yang menjadi direktur, ada yang dokter ahli dan lain, dan anak-anaknya semua jadi semuanya itu. Di situ dia tersungkur, dia berkata, ya Tuhan, untung saya dipecat, dan terima kasih ya Tuhan atas pemberian selama ini. Ini bukti lagi bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba. Tuhan mengatakan, boleh jadi sesuatu yang kau anggap tidak baik, itu baik bagi kamu. Boleh jadi sesuatu yang kau anggap baik, tapi tidak baik bagi kamu. Hadirin yang saya hormati. Karena itu hadirin yang saya hormati, jangan pernah salah alamat. Apa yang terjadi pada saat itu? Jadilah dia naik haji, anaknya semua jadi-jadi, dan tidak ada orang yang tidak menghargai dan menghormati dia. Meskipun dia adalah seorang penjual kelontongan yang biasa. Hadirin yang saya hormati, saya kira ini waktu masih banyak sebetulnya. Ini sama juga, masih ada waktu ya, 5 menit ya. Masih ada waktu? 5 menit? Masih. Ya. Saya kasih contoh lagi. Ada seorang ASN-nya ini udah mau pensiun dia. 1 tahun dia mau pensiun, anaknya cuma 1. Lalu anaknya ini dia memimpikan agar dia doa sama Tuhan, ya Tuhan, jadikan anak satu-satunya ini adalah menjadi anak yang baik dan sarjana pertambangan. Dia minta sama Tuhan agar anaknya menjadi sarjana pertambangan. Dikasih sekolah lah dia SMA, dikasih kursus lah dia. Cita-citanya jadi sarjana pertambangan. Saat itu ada 2 PTS, ada di Bandung dan ada di Surabaya. Pilihannya cuma 2, Surabaya atau Bandung. Apa yang terjadi? Begitu dia doa dan lain sebagainya, sang anak ini
Dia kasihan pada orang tuanya. Dia jual motornya itu, Pak. Motornya dia jual untuk kasih les. Dia jual motor. Nah, saya rela motor ini saya lepas. Yang penting kau lulus di ITS atau ITB. Apa yang terjadi? Begitu dia nangis sama Tuhan di tengah malam, dia jual motornya, kemudian dia nangis sama Tuhan. Besoknya pengumuman dia bilang sama anaknya, "Nak, lihat pengumuman, pasti di situ ada nama anak." Dia buka di surat kabar kampus, namanya tidak ada. Buka lagi di ITB, dibuka lagi pengumuman, tidak ada namanya. Akhirnya dia kecewa pada Tuhan. Ya Tuhan, kenapa? Apa yang salah Tuhan? Saya sudah jual motor saya. Saya sudah kasih kursus anak saya. Dia sudah belajar juga. Kenapa Tuhan? Dia gugat Tuhan. Hadirin yang saya hormati, apa yang terjadi? Kemudian sang anak ini berhenti sekolah, tidak jadi masuk perguruan tinggi, dia cari pekerjaan. Kerjalah dia di sebuah kerja di tempat toko besar. Toko besar menerima dia menjadi pekerja hanya menjadi sopir saja. Apa hubungannya sopir dengan sarjana pertambangan? Tidak ada hubungannya. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang terjadi? Kita lihat skenario Tuhan. Begitu dia bekerja, sang pemilik perusahaan ini sangat-sangat cinta menyenangi anak ini. Dia bawalah dia kemana-mana, menjadi sopir dia. Dia ceritakan di sini beli bangunan, di sini beli bahan, di sini murah dan sebagainya. Diajarin ini besinya ini besi full, sekian. Dia tahu dalam 1 tahun. Apa yang terjadi? Tahun kedua, sang ibu berkata pada suaminya, "Pak, anak kita punya gadis. Bagaimana kalau kita nikahkan dia sama anak ini? Akhlaknya baik dan sebagainya." Akhirnya dinikahkan. Singkat cerita, dinikahkanlah dia. Begitu dinikahkan, 1 tahun kemudian, orang tuanya ini menyerahkan full perusahaan itu untuk ditangani oleh anaknya, menantunya itu. Ambil alihnya, saya mau dekat pada ilahi. Ambil alih karena saya melihat kau sudah menguasai pekerjaan ini. Tahun keempat ada semua omsetnya naik. Dan tahun keempat orang tuanya diajak, Pak, di telepon bapaknya, diajak dia masuk ke showroom dan disampaikan, Pak, untuk menggantikan motor Bapak, silahkan pilih mobil mana yang Bapak suka di antara mobil-mobil ini. Untuk menggantikan motor yang Bapak jual itu. Dia bukan sarjana pertambangan, tapi kini dia menjadi pemilik tambang. Karena di toko itu toko besar, semua ada tehel, ada besi, ada pasir, dan sebagainya. Disinilah kita meyakini bahwa Tuhan Maha mendengar, Maha melihat, dan Maha penerima doa. Karena itu, jangan pernah salah alamat pada Tuhan. Karena Tuhan arsitek ulung yang tidak pernah salah mengarsiteki kehidupan kita. Tuhan Maha mendengar, Tuhan Maha melihat, Tuhan Maha pengampun, Tuhan Maha mengatur, dan Tuhan Maha penerima doa. Saya kira ini butiran pikiran. Ini adalah cuplikan dari materi yang saya sajikan. Moga-moga menyentuh hati kita dan kita menjadi hamba yang tidak pernah salah alamat pada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah salah alamat pada kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Itu masih ada materi ya, Prof ya? Udah cukup saya kira karena ini udah saya pikir saya menerima kemungkinan dialog ada silakan. Baik. Barakallah paparannya Prof Faisal. Baik hadirin. Barangkali ada yang masih ingin ditanyakan atau didiskusikan, dipersilakan, bisa raise hand atau bisa menulis di chat. Silakan. Ada waktu sekitar, sebetulnya kita sampai 17.30 ya, Prof Eri. Ya, betul. Ya, tetapi karena memang materi juga sudah selesai sepertinya, Prof Faisal sudah menyampaikan seluruh materi. Materi belum selesai, tapi silakan saya menampung aja. Kalau nanti misalnya ada waktu saya sajikan, gitu ya. Baik. Terima kasih, Prof. Silakan hadirin, kalau ada ibu bapak, silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Saya buka puasa dulu ya, mohon maaf ya.
Oh, silakan. Silakan, Prof. Ya, buka. Sudah buka ya di sana ya. Ya, kita masih 1 jam lagi, sekitar 50 menit Ya, lagi. betul, kita masih lama. Ya, silakan Ibu Bapak, kalau ada yang ingin ditanyakan barangkali silakan. Mangga. Sepertinya di chat juga tidak ada yang bertanya ya. Saya boleh Oke, ya. kalau nggak ada saya lanjut. Lanjut saja, lanjut. Silakan. Buka dulu, ya narasumbernya buka dulu. Ya. Tadi berbuka dulu ya, Prof. Udah buka puasa nih. Ya. Kalau Prof Eri ini saya takut saya kalau kualat ini. Oke. Silakan mau dilanjutkan, Prof. Mangga. Oke, saya lanjutkan. Bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, saya sebetulnya menunggu dialog di antara Bapak dan Ibu yang terkait dengan salah alamat pada Tuhan. Tapi kalaupun tidak, saya coba menyentuh Bapak dan Ibu semua terkait dengan cerita tentang kisah-kisah yang nyata yang dialami oleh masyarakat, di mana kita tahu bahwa, kedengaran suara saya ya, kedengaran ya? Dengar? Sangat jelas. Ya. Yang saya menyampaikan tadi bahwa tidak orang tua itu yang mengobsesinya anaknya jadi sarjana pertambangan kan, tetapi dia tidak jadi sarjana pertambangan. Pikiran orang tua tadi kalau sarjana pertambangan banyak duitnya itu, karena pada waktu itu sangat laris sarjana pertambangan, gajinya mahal, gajinya banyak. Lalu dia impiannya seperti itu. Tapi Tuhan tidak mengabulkan itu. Tidak lulus dia di TS, tidak lulus dia di ITB. Tapi dia coba masuk di perusahaan, lalu di perusahaan itu dia yang menjadi pemilik itu. Di situ. Akhirnya dia sama dengan pemilik tambang. Jadi bukan sarjana pertambangan, tapi dia pemilik tambang. Teman-temannya yang ikut testing di ITB pada waktu itu karena tidak ada penerimaan, dia melamar di tokonya dan yang menentukan lulusnya ada dia. Subhanallah. Jadi Tuhan Maha Adil dan Maha Rahmat. Jangan pernah kecewa sama Tuhan. Karena doa kita belum terkabul, mungkin diwujudkan dalam bentuk yang lain atau disimpankan pada hari kemudian. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin sebelum saya cerita, saya ingin mengetuk hati kita semua, menyentuh hati kita Bapak-bapak, Ibu-ibu semua terkait dengan karya puisi W.S. Rendra di saat-saat dia mau meninggalkan dunia ini, di pembaringan di rumah sakit. Dia menulis puisi ini. Rendra berkata dalam puisinya, hidup ini seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ketika orang memuji milikku, aku berkata bahwa ini hanya titipan saja. Bahwa mobilku adalah titipannya. Bahwa rumahku adalah titipannya. Bahwa hartaku adalah titipannya. Bahwa putra-putriku hanyalah titipannya. Tapi, mengapa aku tidak pernah bertanya, untuk apa dia menitipkan semuanya kepadaku? Tapi, mengapa aku tidak pernah bertanya, dan kalau bukan milikku, apa yang seharusnya aku lakukan untuk miliknya ini? Bapak Ibu yang saya hormati,
Beliau langsung memberikan lagi dalam puisinya itu, mengapa hatiku justru terasa berat ketika titipan itu diminta kembali olehnya. Malahan ketika diminta kembali, kusebut itu musibah. Malahan ketika diminta kembali, kusebut itu ujian. Malahan ketika diminta kembali, kusebut itu petaka. Malahan ketika diminta kembali, kusebut itu apa saja untuk melukiskan bahwa semua itu adalah derita. Ketika aku berdoa, ku minta titipan yang cocok dengan kebutuhan duniawi. Aku ingin banyak harta. Aku ingin lebih banyak mobil. Aku ingin lebih banyak rumah. Aku ingin lebih banyak popularitas. Dan kutolak sakit. Kutolak kemiskinan. Seolah semua derita adalah hukuman bagiku. Seolah keadilan dan kasih-Nya harus berjalan seperti penyelesaian matematika. Dan harus berjalan sesuai dengan kehendakku. Aku rajin beribadah. Maka selayaknya lah derita itu menjauh dariku. Aku rajin beribadah. Dan nikmat dunia seharusnya kerap menghampiriku. Betapa curangnya aku. Kuperlakukan dia seolah mitra dagangku dan bukan sebagai kekasih. Ku minta dia membalas perlakuan baikku dan menolak keputusannya yang tidak sesuai. Padahal setiap hari ku ucapkan, hidup dan matiku hanyalah untuk. Mulai hari ini, ya Tuhan, ajari aku menjadi pribadi yang selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Mulai hari ini, ajari aku Tuhan menjadi orang yang bijaksana. Mulai hari ini, ajari aku Tuhan, agar aku mau menuruti kehendak-Mu saja ya Allah. Sebab aku yakin Engkau akan memberikan anugerah dalam hidup. Kehendak-Mu adalah yang terbaik bagiku. Ya Rab, ketika aku ingin hidup kaya, aku lupa bahwa hidup itu sendiri adalah sebuah kekayaan. Ketika aku berat untuk memberi, aku lupa bahwa semua yang aku miliki juga adalah pemberian. Ketika aku ingin jadi yang terkuat, aku lupa bahwa dalam kelemahan Tuhan memberikan aku kekuatan. Aku lupa bahwa dalam kelemahan Tuhan memberikan aku kekuatan. Ketika aku takut rugi, aku lupa bahwa hidupku adalah sebuah keberuntungan karena anugerah-Nya. Ternyata
hidup ini sangat indah ketika kita selalu bersyukur kepadanya. Bukan karena hari ini indah, kita bahagia. Tetapi karena kita bahagia, maka hari ini menjadi indah. Bukan karena tak ada rintangan kita menjadi optimis. Tapi karena kita optimis, rintangan akan menjadi tak terasa. Bukan karena mudah kita bisa. Tetapi karena kita yakin bisa, semuanya menjadi mudah. Bukan karena semua baik, kita tersenyum. Tapi karena kita tersenyum, maka semua menjadi baik. Tak ada hari yang menyulitkan kita, kecuali kita sendiri yang membuat sulit. Bila kita tidak dapat menjadi jalan besar, cukuplah menjadi jalan setapak yang dapat dilalui orang. Bila kita tidak dapat menjadi matahari, cukuplah menjadi lentera yang dapat menerangi sekitar kita. Bila kita dapat berbuat sesuatu untuk seseorang, maka berdoalah untuk kebaikan. Kita semua berharap moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kemampuan pada kita, memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita, memberikan kenikmatan dan kehusuan pada diri kita semua untuk beribadah yang terbaik di dalam bulan Ramadan ini. Saya juga berdoa moga seluruh pengurus ADRI, mulai dari Presiden ADRI, Sekjen ADRI, dan seluruh jajarannya. Saya juga berdoa untuk seluruh panitia. Saya juga berdoa untuk seluruh peserta yang hadir dalam forum ini. Saya juga berdoa untuk keluarga, semua keluarga kita. Semoga Ramadan ini Tuhan berikan kekuatan kepada kita, kemampuan kepada kita, kesehatan kepada kita, kenikmatan kepada kita, kehusuan pada kita semua untuk memanfaatkan Ramadan ini, Ramadan Mubarak, dan kita lakukan yang terbaik dalam bulan suci Ramadan ini. Insya Allah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata da'imah fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma rabbana la tada'a lana zamban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala aiban illa satarta wala maridan illa syafaitah wala du'aan illa stajabtah wala hajatan illa qadaitah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa tadarru'ana wa tahassuana wa tammim taksirana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita yakini bersama Tuhan tidak pernah salah alamat memberikan sesuatu pada diri kita. Hanya kita yang selalu banyak salah alamat membaca pemberian Tuhan. Kita berharap moga Allah menurunkan rahman dan rahimnya sehingga kita terhindar salah alamat pada Tuhan. Sekian terima kasih, doa saya menyertai, salam hormat dan salam sukses untuk ADRI dan ADRI hebat. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barokallah Prof atas paparannya.
ini benar-benar gitu tadi kita sudah diberi pemahaman gitu ya yang sangat jelas, sangat rinci, berikut contoh-contoh juga tadi ditutup dengan kutipan puisi Rendra dan doa juga sekaligus gitu sehingga ini sudah lengkap sepertinya gitu. Kalaupun saya menyimpulkan bisa saya berikan simpulan bahwa yakinlah pada setiap yang terjadi pada diri kita ada campur tangan Tuhan di sana yang hendaknya kita sikapi dengan sikap positif karena kita harus yakin bahwa Allah adalah maha segalanya. Tadi sudah dijelaskan berbagai sifat Allah begitu yang maha adil, maha pengampun, maha rahim ya. Dan semua itu kita dari sana kita bisa juga bersimpulan bahwa kita tidak bisa mengelak dari apapun yang kita tidak sukai, tetapi Allah Subhanahu wa taala bisa menjawab dengan maha bijaksananya yang sesuai dengan pengetahuannya. Tentu saja bahwa kita hanya makhluk yang seharusnya bisa menerima kodo dan kodarnya yang telah ditetapkannya. Itu saja barangkali simpulan dari paparan yang telah dikemukakan oleh Bapak Profesor Dr. Faisal Halim. Saya barangkali sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih Prof. Gitu ya. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan karena di chat juga saya lihat tidak ada yang bertanya atau ada yang mau langsung bertanya, boleh dipersilakan. Mungkin ada waktu sekitar 10 menit lagi. Kalau tidak ada barangkali kita akan kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih Ibu Dr. Lina, Profesor Faisal Halim, terima kasih. Sangat kami hormati, jauh dari Sulawesi ya, bisa hadir di forum ini. Kemudian Bapak Presiden ADRI, terima kasih. Bapak Ketua Pelaksana, Bapak Profesor Dr. Wahidin, terima kasih. Kemudian Ibu Profesor Dr. Eri, sebagai Sekretaris Jenderal, terima kasih atas kesempatan diberikan, terutama yang terhormat kepada Bapak dan Ibu pengurus dan anggota ADRI dan para dosen semua yang sudah hadir di acara ini. Mengingat waktu sudah habis ya, karena waktu yang disediakan selama 1 jam ya, dari 16.30 sampai 17.30 sudah sampai pada waktunya. Akhirnya marilah kita tutup pertemuan ini dengan mengucapkan walhamdulillah subhanallah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.